Halo dan selamat datang di kuliah konservasi tanah dan air online. Masih bersama Satria Gasa, dan pada video ini kita akan belajar bersama mengenai pengukuran erosi. Ambil posisi nyaman dan simak baik-baik video ini. Jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan jangan ragu kontak saya atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke, pada kuliah kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran erosi. Jadi sebenarnya apa sih tujuan pengukuran erosi? Setidaknya ada 5 hal yang menjadi tujuan utama dalam pengukuran erosi. Yang pertama adalah mengetahui dan memantau tingkat erosi yang terjadi. Yang kedua adalah memprediksi erosi. Yang ketiga adalah perencanaan KTA. Yang keempat adalah menentukan biaya. Dan kelima adalah keperluan evaluasi kesesuaian lahan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengetahui dan memantau tingkat erosi yang terjadi. Jadi dalam sebuah lahan, jika misalnya tidak ada aktivitas manusia, maka erosi yang terjadi adalah erosi alami. Nah, ketika sudah ada manusia, ada aktivitas di atasnya, maka yang terjadi adalah erosi dipercepat. Nah, ini akan gawat jika kita tidak tahu berapa besar erosi yang terjadi, terutama erosi dipercepat itu. Makanya kita perlu melakukan identifikasi sebenarnya berapa erosi yang terjadi akibat aktivitas manusia pada lahan tersebut. Yang berikutnya, memprediksi erosi. Kita bisa melakukan prediksi erosi untuk waktu yang akan datang. Caranya adalah kita melakukan pengukuran erosi secara periodik dari waktu ke waktu. Misalnya dalam 5 tahun berturut-turut. Data yang kita miliki selama 5 tahun itu kita bisa gunakan untuk memproyeksikan bagaimana erosi di waktu yang akan datang. Dari data 5 tahun tadi kita bisa tahu trennya naik atau turun. Berikutnya untuk perencanaan KTA. Jadi dari pengukuran yang sudah kita lakukan tadi, kita lakukan prediksi. Nah, kita nanti bisa menentukan apakah kita perlu menggunakan teknik KTA vegetatif ataupun sipil teknis ataupun yang metode kimia, tergantung seberapa berat erosi yang terjadi. Yang berikutnya, menentukan biaya. Nah, biaya yang saya maksud di sini adalah biaya, baik biaya yang merupakan dampak dari erosi, jadi kompensasi dari dampak-dampak erosi baik in situ maupun ex situ, ataupun biaya dalam membuat bangunan-bangunan KTA. Misalnya, biaya untuk melakukan penanaman vegetasi apa yang ditanam, terus kemudian berapa biaya perawatannya dan seterusnya, atau biaya untuk membuat teras misalnya. Nah, ini juga tidak murah karena melibatkan banyak sekali orang, kemudian waktu, tenaga, belum lagi kalau membutuhkan alat berat. Yang terakhir adalah keperluan evaluasi kesesuaian lahan. Jadi kita bisa juga evaluasi misalnya sebuah komoditas apakah sesuai untuk ditanam di satu tempat atau tidak. Jadi salah satu parameter yang bisa kita tentukan sesuai atau tidak adalah erosi. Jika kita tanam sebuah komoditas di suatu tempat dan itu menghasilkan erosi yang besar, berarti ada kemungkinan komoditas itu sebenarnya tidak cocok, baik komoditasnya maupun cara tanamnya. Misalnya yang komoditas harus ditanam dengan lereng yang tegak lurus dengan kontur, karena tidak boleh terlalu banyak air atau nanti tanamannya busuk, misalnya seperti itu. Berikutnya kita akan membahas mengenai kategorisasi dari pengukuran erosi. Jadi saya kategorikan berdasarkan 2 hal. Pertama adalah berdasarkan lokasi, yang kedua adalah berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan lokasi itu saya bagi menjadi 2, in situ dan juga ex situ. Yang in situ ini adalah pengukuran yang dilakukan di site-nya, di wilayah yang memang kita kaji erosinya. Nah, yang ex situ itu yang tanahnya kita bawa keluar, misalnya ke laboratorium atau ke tempat lainnya. Yang jelas kita tidak lakukan pengukuran erosi di tempat tanah itu berada. Yang pengukuran in situ maupun ex situ ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika pengukuran in situ ini, maka kelebihannya adalah karena kita berada di lokasi, maka kita bisa mengamati faktor-faktor erosi mana yang sebenarnya menjadi dominan. Nah, kenapa? Karena kita dari lokasi lebih lama dibandingkan yang kalau kita hanya ambil tanah kemudian balik kita analisis di lab.
Yang kedua adalah dengan pengukuran in situ itu, material yang diukur itu kita tidak perlu memindahkan, kan yang diukur ya di situ, kita mengukurnya juga di situ. Jadi kita tidak perlu mentransportasikan material yang nanti akan berdampak pada material itu terusik, tidak lagi sama dengan kondisi aslinya. Tetapi kalau yang ex itu juga punya keuntungan. Keuntungannya adalah bisa dikerjakan kapanpun. Kalau yang in situ tadi bisa jadi ada 1-2 hal yang membuat kita tidak bisa mengerjakan sewaktu-waktu. Salah satunya adalah karena hujan. Hujan tidak bisa sewaktu-waktu. Musim penghujan pun kadang tidak ada hujan. Jadi kita harus menunggu setelah hujan dan seterusnya. Jika X itu kita bisa paksa hujan turun kapanpun dengan simulator hujan buatan. Kemudian untuk pengukuran X itu kita juga bisa melakukan berbagai macam variasi terhadap parameter erosinya, sehingga kita bisa menghubungkan antara parameter tertentu dengan erosi. Jadi lebih banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Oke, berdasarkan sifatnya ada 2 juga, yaitu pengukuran kondisi existing dan juga pengukuran eksperimental. Yang pengukuran kondisi existing ini maksudnya kondisi apa adanya di lapangan. Kita tidak perlu taati. Tutupannya seperti itu ya sudah. Hujannya seperti itu ya sudah. Yang eksperimental itu malah justru kita ubah. Jadi kondisinya kita punya kondisi apa adanya. Nah, kita nanti akan buat lagi satu plot yang kita ubah. Misalnya kita ubah tutupan lahannya, kita ubah aspek KTA-nya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut dengan pengukuran in situ atau pengukuran di lapangan. Nah, pengukuran di lapangan ini bisa dikategorikan menjadi 2 jenis. 2 jenis ini adalah pertama mengukur hasil proses, yang kedua mengukur proses. Yang mengukur hasil proses itu adalah mengukur erosi yang sudah terjadi di masa yang lalu. Jadi kita tidak tahu kapan itu terjadi. Dengan itu kita tidak tahu laju erosinya berapa. Tahu-tahu kita dapatkan erosi dengan volume yang seperti itu. Nah, berikutnya yang mengukur proses itu kita ikuti prosesnya erosi dari mulai T0, T1, T2 dan seterusnya. Terjadinya erosi itu. Nah, keuntungannya yang ini adalah kita bisa tahu laju erosinya. Dan juga kita tahu parameter-parameter lainnya, misalnya hujannya ketika T0 ke T1 berapa, sehingga kita bisa mengetahui secara akurat sebenarnya apa yang terjadi ketika proses transisi antara T0 dan T1. Keuntungannya yang mengukur hasil proses adalah pengukurannya bisa lebih cepat, durasinya lebih singkat, dan bisa dilakukan kapanpun. Bisa kemarau, bisa penghujan, tidak harus menunggu penghujan. Pengukuran yang singkat itu karena kita tidak perlu menunggu proses. Berbeda dengan yang mengukur proses. Kalau mengukur proses, kita cenderung lama dan dilakukan pasca hujan. Sedangkan yang mengukur hasil proses, negatifnya adalah tidak dapat mengetahui laju erosi karena kita tidak tahu itu terjadinya kapan, seberapa lama itu terjadi. Dan yang kedua adalah tidak mengetahui faktor utama penyebab erosi. Kita hanya bisa menduga-duga. Jika nanti teman-teman melakukan praktek lapangan yang durasi waktunya hanya pendek, saya sarankan untuk menggunakan yang pengukuran hasil proses. Berikutnya kita akan membahas mengenai mengukur hasil proses. Nah, ini seperti yang sudah dilakukan teman-teman waktu yang saya suruh ke lapangan. Jadi teman-teman mencari bentukan-bentukan erosi. Kemudian bentukan-bentukan itu teman-teman ukur dimensinya, mau tinggi, kedalaman, lebar, dan seterusnya. Nanti bisa direview ulang di bagian yang kuliah erosi tanah. Jadi ini saya skip, kemudian saya akan fokus pada menjelaskan mengenai yang mengukur proses. Oke, untuk mengukur proses, syarat utama adalah harus terjadi hujan. Jika tidak terjadi hujan, maka tidak terjadi erosi. Nah, logika yang kita gunakan adalah kita gunakan kondisi sebelum terjadi dan kondisi sesudah terjadi. Jadi ada T0 dan T1. T0 adalah sebelum dan T1 adalah sesudah. Untuk metodenya ada banyak. Contohnya erosion pin
atau dengan patok. Jadi patok itu nanti kita tancapkan di tanah, terus kita ukur T0-nya itu tingginya berapa. Nah, nanti kita biarkan patok itu di situ. Ketika pasca hujan kita ukur lagi, akan terjadi perubahan tinggi patoknya karena ada tanah yang hilang. Kita ukur, kemudian selisihnya adalah berapa banyak tanah yang hilang. Berikutnya untuk erosi percik juga ada metode penkolar. Nah, beda dengan erosion pin, ini tidak menggunakan pin tapi menggunakan benda yang ada di lapangan. Misalnya batang pohon atau tembok atau apapun yang bisa ditemukan di lapangan. Nah, itu nanti kita beri cat di batas dengan permukaan tanahnya. Nanti setelah hujan atau beberapa periode tertentu, nanti kita ukur lagi berapa penurunan tanahnya dari batas cat tadi. Prinsipnya sama dengan yang erosion pin, cuma ini tidak lebih fleksibel karena lokasinya harus mengikuti yang sudah ada di lapangan. Kemudian kita juga bisa menggunakan tutup botol atau metode bottle tops. Ini prinsipnya sama dengan pedestal. Jadi kita buat, kalau pedestal kan batu, bisa kotoran satwa liar atau daun. Nah, ini kita buat dengan tutup botol. Jadi tutup botol kita taruh di atas permukaan tanah, kemudian dibiarkan terjadi erosi percik, kemudian kita ukur persatuan waktu. Jadi T0-nya berapa, nanti T1-nya berapa, dan seterusnya. Persis dengan mengukur pedestal. Kemudian untuk mengukur erosi lembar, kita juga bisa gunakan erosion pin. Tapi tidak cuma satu, tapi beberapa. Jadi dibuat grid. Paling enggak ya 4 pin. Jadi ada 2x2. Kalau lebih banyak, berarti lebih bagus, lebih rigid, atau untuk wilayah yang lebih luas. Jadi nanti satu persatu pin itu diukur berapa selisih T0 dan T1, itu adalah tanah yang hilang. Tapi bisa juga ada pin yang malah justru bertambah tanahnya karena ada sedimentasi dari atasnya. Kemudian ada juga metode profile meter atau erosion bridge. Nah, ini juga teman-teman sudah coba di lapangan kemarin ketika praktikum lapangan KTA di Wanagama. Ini digunakan untuk mengukur erosi alur. Jadi ada batang yang ada lubang-lubangnya yang intervalnya konsisten. Nanti dimasukkan dengan batang lagi, diukur ketinggiannya. Nanti akan bisa dibuat profilnya. Berikutnya kita akan membahas mengenai pengukuran ex situ yang dilakukan di luar wilayah kajian. Umumnya dilakukan di laboratorium atau tempat lainnya. Nah, untuk melakukan pengukuran erosi pada eksperimen laboratorium, umumnya dilakukan menggunakan simulator hujan buatan dan juga simulator runoff. Simulator hujan buatan banyak sekali modelnya, tetapi pada prinsipnya adalah sama, yaitu mensimulasikan hujan yang terjadi di lapangan, tetapi ini disimulasikan dalam ruangan. Umumnya simulator hujan buatan itu dilengkapi dengan komponen pembuat hujan itu sendiri dan juga pemvariasian pada parameter-parameter lainnya, misalnya parameter lereng ataupun parameter tutupan lahan. Nah, kita akan mencoba melihat beberapa contoh simulator hujan buatan. Yang pertama datang dari NCRS USD. Simulator buatan milik NCRS ini relatif simple dan juga portable. Simulator hujan buatan ini menggunakan nozzle yang bergerak ke kanan dan ke kiri untuk mensimulasikan hujan pada beberapa plot yang tutupan lahannya berbeda-beda. Maka hasil erosi dan juga runoff-nya pun akan berbeda untuk setiap plot. Nah, jadi ini bagus sekali untuk mensimulasikan bagaimana pengaruh tutupan lahan terhadap erosi dan juga runoff. Berikutnya ada simulator hujan buatan milik Utah Water Resource Laboratory. Simulator hujan buatan ini ukurannya relatif besar dan tidak portable sehingga tidak bisa digunakan selain di laboratorium. Alat simulator hujan buatan ini bisa diatur kemiringan lerengnya dan juga kondisi tutupan lahannya. Hujan yang dihasilkan oleh alat ini itu berasal dari tetesan
air yang ada pada perangkat hujan yang ada di atasnya. Perangkat ini relatif bisa menghasilkan hujan yang mirip dengan kondisi aslinya di lapangan. Sampel tanah yang digunakan jika terkena hujan maka akan mengalami erosi dan kemudian tertransportasikan dan bergerak menuju saluran pembuangan. Pada saluran pembuangan itu, sampelnya berupa sedimen dan runoff yang ditampung dalam botol dan kemudian akan dikaji lebih lanjut seberapa banyak sedimen yang terlarut dalam runoff yang keluar dari simulator hujan buatan. Berikutnya ada simulator hujan buatan Fakultas Kehutanan UGM. Nah, ini adalah proyek yang saya kerjakan tahun 2019 lalu. Sama seperti simulator hujan lainnya, alat ini juga memiliki nozzle untuk menghasilkan hujan buatan. Hujan buatan itu nanti akan mengenai plot dan kemudian akan mengalir keluar. Nah, yang mengalir keluar itu kita tampung dalam botol sampel. Yang tertampung itu adalah sedimen dan juga runoff. Selanjutnya, sampel-sampel yang sudah ditampung dalam botol itu akan dikaji lebih lanjut seberapa banyak sedimen yang terlarut dalam runoff. Berikutnya adalah simulator runoff. Jadi ini adalah simulator runoff yang digunakan oleh Lea dalam penelitiannya berjudul Effect of Plants, Trade, and Their Divergence on Runoff dan seterusnya. Di penelitian ini, simulator runoff yang digunakan bentuknya seperti yang ada pada layar. Nah, itu sudah saya beri tanda tempatnya air masuk dan air keluar. Nah, jadi ini nanti ketika airnya dimasukkan, kemudian nanti seperti ibaratnya seperti dalam sungai atau bayangkanlah seperti runoff yang terjadi di permukaan lahan, itu di situ ada rumput. Nah, rumput itu nanti gunanya adalah untuk melihat bagaimana peran rumput untuk meretensi runoff dan sedimennya. Nah, nanti si Lea ini menggunakan beberapa jenis rumput atau herbaceous vegetation dan melihat perwatakan dari masing-masing rumput ini dalam meretensi runoff dan sedimen. Nah, nanti di ujung ada keluaran berupa runoff dan sedimen. Rumput mana yang memberikan runoff dan sedimen tersedikit. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa di kuliah kalian berikutnya.